warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan contoh peer teaching sesama guru untuk evaluasi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebelum menuju video, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa saling membangun. Langsung saja, silahkan ditonton video peer teaching saya. Oke, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diulangi lagi kok sepertinya Anda ada semangat, kurang ya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar mendiagnosis kerusakan sistem pengapisan. Masih ingat toh? Mata pelajarannya hari ini apa? Mata pelajaran apa? Kok diam? Oke. Masa lupa? Lupa, Pak. Pemelihara. Merawat baterai, Pak. Merawat baterai. Mata pelajarannya, ayo. Pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Oke, sip, betul. Jadi hari ini kita mata pelajarannya pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dengan subtemanya mendiagnosis kerusakan sistem pengapian konvensional. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kelas kita pada kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Sebelum melanjut ke materi, ada yang belum masuk? Sudah lengkap semua ya? Banyak. Ada Siapa Pak. yang belum masuk? Banyak. Pak Arif masih ke toilet. Oke, Pak Arif. Ada lagi yang belum masuk? Cuman Pak Arif aja? Oke, tidak apa-apa. Lanjut aja sambil nunggu temannya masuk kelas. Jadi materi kali ini itu hampir sama dengan materi sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita mendiagnosis kerusakan sistem pengisian, kalau sekarang yang didiagnosis bukan sistem pengisiannya, tetapi sistem pengapian konvensionalnya. Nah, di sini nanti Bapak akan memberikan pelajaran sebelum nanti kalian sampai mendiagnosis, kita harus tahu dulu cara mengeceknya. Sebelumnya sudah dibuka materi yang Bapak kirim di grup. Sudah Pak. Sudah. Oke, sip, bagus. Jadi di dalam grup itu ada materi bentuk PDF, ada link YouTube, dan juga ada Google Form. Nah, Google Form ini nanti digunakan sebagai Bapak untuk menilai kerja kalian. Yang link satunya itu digunakan untuk survei hasil belajar. Sebelum kita nanti memulai pembelajaran, lebih baik kalian siapkan HP dan kertas. Semua pegang HP kan? Sama kertas? Pegang ya? Oke, sip. Jadi nanti HP dan kertas itu digunakan untuk belajar kalian hari ini agar nanti pembelajarannya bisa lebih aktif.
tidak monoton seperti kemarin-kemarin. Jadi seperti itu. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih belum tahu komponen baterai itu seperti apa, kunci kontak seperti apa, sikling seperti apa, dan busi seperti apa? Ada yang masih belum tahu? Sudah tahu semua ya? Oke, lanjut. Lanjut. Jadi hari ini kita akan mempelajari tahapan pengecekan komponen sebelum nanti melakukan diagnosis. Jadi sebelum kalian bisa mendiagnosis, kalian harus tahu cara mengeceknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena diagnosis itu berpikir tingkat tinggi, di mana kalian harus tahu komponennya itu seperti apa, fungsinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan cara pengecekannya seperti apa, sebelum kalian bisa mendiagnosis komponen tersebut rusak atau tidak. Nah, dari penjelasan Bapak di awal tadi, kita hanya mempelajari 4 komponen ini. Yang pertama baterai, kemudian sikling, kemudian kunci kontak, dan busi. Nah, untuk komponen yang lain, ini kan dalam satu sistem pengapian konvensional kan ada banyak komponen. Nah, komponen-komponen itu nanti kita jelaskan satu persatu atau kita cari materinya satu persatu. Untuk pertemuan kali ini hanya 4 komponen ini dulu, sisanya mungkin kalau ada waktu pertemuan selanjutnya. Oke, setelah 4 komponen ini diidentifikasi, kalian dipersilahkan untuk membaca buku petunjuk cara pengecekannya itu seperti apa. Ya, melalui tadi Bapak kan sudah ngirim link YouTube dan materi berbentuk PDF di grup kelas kalian. Setelah membaca buku dan melihat YouTube, kalian akhirnya nanti akan menemukan prosedur serta cara pengecekannya. Setelah menemukan prosedur pengecekannya serta standarnya, barulah kita melakukan pemeriksaan. Tetapi pada pertemuan kali ini, kita hanya sampai mencari prosedur serta standar pengecekannya. Boleh kepencet. Oke, dari sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini sebagai contoh. Pengecekan baterai atau aki. Jadi pengecekannya, salah satu pengecekan baterai yaitu adalah mengecek ketinggian air aki. Biasanya kalau baterai cair atau aki basah, biasanya menyebutnya, itu selalu habis airnya karena proses kimia yang di dalamnya, sehingga perlu sering diisi. Standarnya gimana Pak? Standarnya ini, apabila batas pada bodi aki masih dalam standar, atau biasanya itu di bagian sini, ini, nah biasanya ada garis batas paling atas dan garis batas paling bawah. Apabila melebihi itu atau kurang dari itu, berarti tanda kondisinya jelek. Apa yang harus kita lakukan? Bisa mengisi cairannya atau mungkin ada penyebab lain. Nah, di sini Bapak kasih bonus. Penyebabnya apa? Biasanya kalau ketinggian air tidak sesuai batas, terdapat retakan pada bodi aki, sehingga air aki lebih mudah habis. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh. Nanti untuk lebih lengkapnya silahkan kalian baca di materi yang Bapak berikan. Jadi nanti Bapak akan memberikan diskusi kelompok, kemudian nanti kalian akan berdiskusi melalui soal yang Bapak kasih, kemudian nanti hasil diskusi kalian
bisa diisi di Google Form yang Bapak kirim ke kalian. Jadi nanti Bapak menilai keaktifan kalian, bagaimana dalam berdiskusi, dan menilai individu kalian melalui tugas diskusi individu yang di Google Form itu satu persatu. Jadi tugas individu. Jadi seperti itu. Oke, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke, lanjut. Pengecekan cycling. Pengecekan cycling ini Bapak asumsikan ada dua. Misalkan nanti dari kalian membaca buku dan melihat YouTube bisa mendapatkan lebih dari dua ini, lebih bagus. Nanti ditulis saja di kertas yang sudah kalian siapkan tadi, apa aja pengecekan-pengecekannya. Karena nanti soal diskusi ya hampir seputar yang Bapak jelaskan sekarang. Jadi seperti itu. Lanjut, pengecekan cycling bisa dilihat menjadi dua. Yang pertama, melihat kondisinya dulu. Apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Standarnya gimana? Apabila bentuk masih seperti semula, berarti kondisi cycling tersebut bagus. Berarti dia baik. Tapi apabila kondisinya tidak seperti semula, entah itu meleleh ataupun retak, itu berarti dia jelek. Karena membahayakan, risiko konsleting nanti. Kemudian pengecekan yang kedua yaitu mengecek hubungan arus. Cara ngeceknya gimana? Biasanya kita mengecek menggunakan multitester atau avometer. Mungkin dulu kalian sudah pernah belajar ini di kelas 11 sebelum kalian berangkat PKL. Nah, di situ dicek menggunakan avometer. Selektornya jangan lupa dihubungkan atau disetel di ohm untuk mengetahui terhubung atau tidak. Apabila terhubung, berarti dia baik. Tapi kalau tidak terhubung, berarti kondisinya sudah jelek. Penyebabnya apa, Pak? Ada dua. Terdapat komponen yang dimodifikasi, melebihi spesifikasi, sehingga beban cycling terlalu besar. Biasanya, apabila kita memodifikasi komponen kelistrikan, misalkan contoh, pernah lihat kan kalian lampu kendaraan yang sebetulnya itu warnanya kuning berubah menjadi putih. Nah, itu kan memodifikasi namanya, tidak sesuai standarnya. Karena standarnya kan pakai lampu kuning, ternyata dirubah menjadi LED. Akhirnya, efeknya apa? Karena beban terlalu besar, akhirnya cyclingnya meleleh misalkan. Contohnya seperti itu. Yang nomor dua, terdapat konsleting komponen tersebut. Jadi ketika ada konsleting misalkan dia akhirnya otomatis cycling akan putus sesuai dengan Pengaman, Pak. Sebagai pengaman, bagus. Pak. Tadi siapa yang menjawab? Mas Sandiko ya? Oke, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut. Oke, Pak. Pengecekan kunci kontak. Pengecekan kunci kontak dari materi yang Pak Fakih jelaskan, itu ada dua. Misalkan nanti ada tambahan, bisa ditulis lagi. Jadi kalian cari sebanyak-banyak supaya memperkaya wawasan kalian. Yang pertama, cek pengoperasiannya. Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Standarnya gimana, Pak? Kalau misalkan masih digunakan, berarti baik. Kalau misalkan sudah sulit digunakan, misalkan digeser-geser dari off ke on, off ke ACC, dan sebagainya itu sulit,
bahkan tidak bisa, berarti dia jelek. Kemudian pengecekan yang kedua yaitu mengecek fungsi menghantarkan arus. Apabila dikunci kontak on, terminal B dan IG harus terhubung. Mengecekkan ini menggunakan avometer. Terminalnya yang mana, Pak? Nah, kalau kalian masih ingat, di balik kunci kontak itu ada 4 terminal. Ini, dan ini. Masing-masing terminal itu punya kode. Ada yang bentuknya huruf, ada yang bentuknya angka. Biasanya kalau mobil Jepang itu bentuknya huruf. Nah, kalian harus ngecek mana yang terminal B dan mana yang terminal IG. Silahkan dihubungkan dengan avometer, kemudian dicek. Jangan lupa selektornya dirubah ke ohm. Nah, apabila terhubung, berarti kondisinya baik. Kalau tidak, berarti kondisinya jelek. Penyebabnya biasanya terdapat kerusakan komponen mekanik apabila pengoperasiannya sulit. Kemudian yang kedua, terdapat kerusakan komponen elektrik. Jadi seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, sekarang Bapak punya 4 kasus. Silahkan diskusikan, nggak perlu Bapak bagi kelompok, langsung satu kelas saja, silahkan saling berdiskusi. Nanti Bapak akan menilai gimana hasil diskusi kalian, gimana keaktifan kalian, bagaimana nanti kalian mendapatkan jawaban, apakah betul ataupun masih kurang. Nah, nanti akan Bapak bantu di akhir meluruskan misalkan nanti ada kesalahan. Tetapi tetap kalau bisa jawaban itu mengacu pada materi yang Bapak kasih. Jadi kan Bapak kan sudah ngasih materi bentuk PDF dan materi link YouTube. Silahkan dibuka semua materi, semua jawaban ada di materi itu. Kalau tidak di YouTube, ya di materi yang Pak pakai kirim. Dari sini ada yang dikumpulkan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini adalah soalnya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan, Pak. Kurang besar, Pak. Oke, siap. Bentar. Gimana? Sudah kelihatan? Kalau masih kurang besar? Nggak ada suaranya nih. Kemana semua ini? Kurang besar, Pak. Masih kurang besar? Iya, Ya, Pak. dikit, Pak. Bentar. Masih kurang besar? Dikit lagi. Kelihatan ya nanti. Ya, sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nomor 1, 2, dan 3. Nanti nomor 4, Bapak arahkan ke bawah. Oke, terima kasih. Bapak kasih waktu 10 menit ya, cukup ya? Nggak cukup, Pak. Kurang. Nggak berapa menit? 30. Terlalu 30. lama 30 menit. 10 aja ya. Jadi nanti 10 menit, karena nanti setelah kalian diskusi, kita nanti sharing-sharing dulu. Lalu terakhir, Bapak tutup. Atau Bapak berikan simpulan. Bisa dipahami? Ya, bisa.
Ya, Pak. Oke. Silakan berdiskusi sekitar 10 menit. Nanti Bapak kembali lagi untuk melihat bagaimana perkembangan diskusi kalian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanya di Google Meet atau di grup WA. Selamat mengerjakan. Ini individu apa kelompok ini, Pak? Diskusinya bisa berkelompok, tapi jawabannya nanti individu. Nah, nanti jawabannya ditulis di kertas terlebih dahulu, kemudian nanti kalau sudah didiskusikan di akhir, kan disimpulkan tuh. Nah, nanti masing-masing kirim jawabannya di link yang sudah Bapak berikan. Nanti terakhir itu sebagai acuan Bapak untuk menilai individu. Jadi nanti kalian dapat 2 nilai. Nilai individu dan nilai kelompok. Seperti itu Mas Arga? Bisa dipahami? Oke, Pak. Linknya kirim Oke. chat aja, Pak. Linknya sudah di grup, Oke. Tenggelam, Pak. Mas. Oke. Nomor 4 sama 5, Pak. Oke. Bentar. Oke. Soalnya hanya sampai 4. Silakan ditulis. Ini kok enggak ada suaranya diskusi ya? Apa ngerjakan masing-masing ini? Individu, Pak. Males sama Pak Arga. Duh. Kalian harus diskusi biar enggak miskom nanti. Nanti saya yang ngerjakan sendiri, Pak. Oke, dilanjutkan. Padahal Bapak kalau ada yang diskusi, nanti akan Bapak beri nilai tambahan. Kalau mengerjakan diri sendiri, Berapa, Pak? berarti nilai Soalnya ini Berapa, Pak? Tambahannya. diskusi tapi suruh jawabnya sendiri-sendiri, Pak. ya, Bingung ini. maksudnya itu gini. Jadi kalian diskusi untuk menentukan jawaban yang paling benar. Nanti kalau sudah tahu jawaban yang benar, ditulis. Jadi tidak perlu ada. Berarti jawabannya 1, Pak. Ini enggak apa-apa. Nanti Yang penting jawaban saya Bapak, pasti contoh Pak Abdu, Pak. Di sama nanti. mana Mas Arga? Jawaban saya mesti dicontoh Mas Abduh nanti, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting tahu maksud jawabannya. Dan yang penting kalian belajar hari ini. Jadi seperti itu. Bapak lebih suka kalau ketika ditanya tahu jawabannya. Misalkan menyontoh temannya, tidak apa-apa. Tapi harus tahu maksud dari jawabannya itu apa. Jadi seperti itu. Untuk jawaban Mas Dimas tadi ya tanya ya, nilainya berapa? Nanti Bapak ini buat penilaian itu ada 3. Penilaian sikap, penilaian diskusi, dan penilaian individu. Kalau penilaian individu, ya yang kalian kerjakan di link itu. Kalau penilaian diskusi, jadi Bapak lihat keaktifan kalian gimana, terus penentuan jawabannya gimana, ngobrolnya gimana, ngomongnya gimana, baik dan benar atau tidak, dan sebagainya. Semakin banyak aspek yang tadi Bapak sebutkan, berarti semakin baik nilainya. Jadi seperti itu. Tapi soalnya tidak ada yang membingungkan ya. Bisa mengerti semua ya soalnya ya. Soal nomor 4, Pak. Soal nomor 4 kenapa? Itu, Pak.
apabila Diki ingin melakukan, oh ini nama orang Pak. Iya, nama orang Iya, maaf Mas Pak. Santiko. Saya kira Oke. kelanjutannya. Izin melihat soal nomor 2, Pak. Oke, siap. Oke. Sudah terlihat? Ya, Pak, sudah terlihat. Terima Oke. kasih. Warga pulpennya mana warga? Perasaan partai mulai kemarin Wad- kok ballpoint Pak. aja ya. Waduh, hilang Pak. Tadi pas pelajarannya Pak Zainal, lupa saya masukkan tas. Ini beli lagi Pak, saya di Kopsis. Saya tidak bisa mengerjakan ini Pak. Pinjam ya Pak. Oh iya ya. Ini Pak pensil aja ya. Pulpennya cuma 1. Oh, nggih. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Berarti sekarang waktunya Bapak untuk mengecek apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau sesuai dengan soal yang Bapak berikan. Oke, nomor 1, coba dijelaskan hasil yang diperoleh Mas Pandu. Bagaimana jawaban yang diperoleh? Oke, untuk nomor 1, untuk mengecek aki Pak, itu tahapannya yang pertama memeriksa berat jenis elektrolit. Dari standarnya itu, apabila sesuai batas ambang pada bodi baterai, berarti kondisinya baik. Yang kedua, memeriksa tegangan baterai. Itu standarnya harus 12 volt. Terus kemudian yang ketiga, memeriksa kondisi visual baterai. Itu standarnya apabila tidak terdapat lecet atau retakan pada bodi baterai, berarti kondisinya masih bagus. Oke, yang lainnya mungkin. Terima kasih Mas Pandu untuk jawabannya. Mungkin bisa diberi oplos untuk Mas Pandu karena sudah berani menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau mungkin kurang setuju dengan jawabannya Mas Pandu? Dipersilahkan. Oke, tidak ada? Bisa ditambahkan. Oke, monggo Mas Hadi. Ya, mungkin kita bisa ini Pak, untuk ngecek aki cara yang paling gampang yaitu menyalakan klakson, menyalakan lampu kepala atau membunyikan klakson. Itu bisa kita reaksikan suaranya itu gimana, terang lampunya bagaimana. Kalau bisa terang berarti akinya masih untuk kondisi sistem listriknya. Juga mungkin kalau kita punya alat ya kita tes Pak, berat jenis baterainya Pak. Itu dari berat jenis baterai mungkin kita bisa mengetahui kapasitas aki. Itu kalau misalkan itu selain fisik, kalau kita punya alat lagi mungkin ada yang kita kayak tukang aki itu Pak, ya waktu saya ke toko ada nama dia punya baterai testernya itu Pak. Wah itu lebih lengkap lagi, kita bisa mendeteksi aki itu rusak enggaknya, kemampuannya ada berapa persen gitu. Biasanya saya kalau mau tukar tambah begitu Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Sangat keren sekali jawabannya Mas Hadi ini. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk jawaban Mas Hadi. Oke, lanjut. Sudah cukup mungkin jawabannya nomor 1. Nanti Bapak simpulkan di akhir. Nomor 2, ada yang mau menjawab apa yang sudah didapatkan dari tadi diskusi dan membaca materi yang Bapak berikan? Ada yang mau maju menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Mas Dimas. Itu kan sekringnya meleleh ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi menurut saya yang harus dicek dulu itu adalah spesifikasi sekring Pak. Apakah
sesuai apa tidak. Kalau terlalu kecil dari spesifikasi yang dibutuhkan, itu akan menyebabkan sekring itu leleh atau putus, Pak. Oke, bagus. Beri aplaus untuk teman-teman karena Mas Dimas sudah berani maju. Sangat hebat sekali. Memang benar. Jadi sikling yang tidak sesuai spesifikasi itu akan mempengaruhi nantinya. Mungkin ada lagi tambahan? Satu lagi, Saya Pak, persilakan. Silakan. Siapa tadi? saya Santiko Pak. Oh, nggih, monggo Mas Santiko. Nggih, mungkin dari kasusnya yang kita analisa tadi, sekring itu leleh ketika sudah dilakukan penggantian bola lampu. Nah, kemungkinan kita harus ngecek dulu di bola lampunya itu buatnya sesuai atau tidak dengan spesifikasi awalnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti penggantian komponen tidak sesuai standar ya. Maksudnya di sini ya Mas Santiko ya. Iya, Pak. Oke, sip. Keren sekali jawabannya. Oke, beri aplaus untuk teman kalian yang sudah berani maju. Jadi memang itu memang seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal, memang itu rata-rata kembali lagi ke spesifikasinya. Apakah sesuai atau tidak. Oke, lanjut. Nomor 3. Ada yang ingin maju? Menjelaskan jawabannya? Apabila tidak ada, berarti Bapak tunjuk. Oke, langsung aja. Pak Arga, Mas Arga, bisa dijelaskan hasil diskusinya atau melihat materi tadi, Ya, apa yang Pak. didapatkan untuk yang soal nomor 3? Mas Abduh, jawaban saya mana ini Mas Abduh? Loh, ini kerja sendiri loh. Masa dipinjamkan temennya? Loh, Iya tadi ketahuan direbut nyontek siapa, Pak? direbut tadi Pak. Loh ya, Ini Pak. Pak Abdul, segera dikembalikan kerjaannya temennya. Ya, Pak, sudah. Ngalah, wis. Yang pertama dicek ketika nomor 3, soal nomor 3 itu memeriksa kondisi kelistrikannya dulu Pak. Kelistrikannya. Oke, Ketika on itu terminal B dan ignition itu harus terhubung ketika diukur dengan alat avometer. oke. Kemudian Sip. memeriksa kondisi pengoperasiannya. Seperti itu, Pak. Oke, sangat bagus sekali. Jawaban dari Mas Arga. Silakan beri aplaus untuk teman kalian yang sudah berani tampil. Oke, memang betul sesuai tadi Bapak jelaskan juga, memang salah satu penyebab atau yang perlu dicek itu tadi kondisi komponennya, apakah rusak atau tidak. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan dari jawabannya Mas Arga? Jawabannya sama, Pak. Sama, oke. Anu, Pak. Ya. Gimana? Ada yang mau menambahkan? Kalau ada ini cara Pak mungkin ya karena kita mungkin untuk beli AVO itu enggak semua orang mampu Pak. Karena kan AVO kan ya juga rawan juga. Saya punya alat yang sederhana Pak. Saya buat ngecek arus listrik kan ini yang ngalir. Pakai tes lem Pak. Oh ya, Ya, betul. kalau tes lemnya lampunya nyala terang itu berarti kan hambatannya kecil. Dan kalau misalkan kesalahannya itu kan untuk ngetes arus kecil lah dibanding AVO. Keuntungannya tes lem kan bisa dibeli atau bahkan kita buat sendiri bisa. Oh Gitu. ya, betul. Biasanya memang untuk avometer itu bisa digantikan tes lem. Biasanya untuk bengkel-bengkel yang belum punya AVO menggunakan tes lem sebagai media. Masuk sekali itu. Terima kasih masukannya Mas Hadi. Oke, lanjut ya untuk mempersingkat waktu biar untuk nanti pembahasan selanjutnya. Nomor 4.
Ada yang mau menjawab? Siapa tadi yang belum maju? Pak Pandu, Pak. Pandu sudah tadi di awal. Mas Zainal, gimana? Sudah masuk kelas ini, anak? Ya, Pak. Oke, mungkin bisa dijabarkan hasil tadi nomor soal 4, hasil jawabannya gimana? Nah, bentar, Pak. Masih dicontoh sama Pak Jun, Pak Ahmad Junaidi. Waduh, SMK sekali ya. Saling Enggak tolong nyontoh, Pak, menolong. ini. Iya, benar. Enggak nyontoh, Pak, ini. Cuma mengcopy, Pak. Oke, dilanjut. Apa jawabannya, Mas Zainal? Cek busi ya, Pak ya. Yang Ya, pertama betul. ya, kita cek celahnya dulu, Pak. Oke, Terus yang kedua, biasanya kalau dulu pengalaman pas PKL, Pak, untuk mengetahui kondisi busi itu sudah masih layak digunakan apa tidak, itu dilihat dari warna itu loh, Pak. Yang warna putih di busi itu apa namanya, Pak? elektrolitnya apa? Ya, Namanya apa? bungkus yang warna putih itu loh, Pak. Nah, itu kalau Ya. ada agak kuning-kuningan, maka businya itu sudah waktunya diganti, Pak. Oke. Ya, betul. Oke. Terus ada lagi? Sudah, Pak. Oke. Beri aplaus untuk teman kalian yang sudah berani maju. Memang betul. Jadi pengecekannya itu di fisiknya dilihat apakah ada yang tidak normal warnanya, terus bentuknya, dan jangan lupa dicek celahnya tadi apakah sesuai spesifikasi atau tidak. Mungkin ada lagi satu terakhir sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin yang dimaksud itu tadi insulator ya, sama Mas Zainal itu tadi mungkin. Oh ya, betul. Ya, Betul sekali, Mas Abdul. Ya. Terima kasih masukannya. saya dapat poin kan Pak ya? Tenang, semua yang sudah berani maju menjawab, nanti Pak Fakih kasih nilai tambah. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan untuk yang nomor 4? Pengecekan celah busi sudah, Pak. Sudah tadi dijelaskan Mas Zainal. Iya. Kalau pengetesan itu, Pak, percikan api itu bisa apa enggak, Pak, di busi? Untuk pengecekan itu Ya. bisa, tetapi tidak sesuai SOP karena ada beberapa bengkel yang tidak menggunakan SOP pabrikan, itu menggunakan itu sah-sah saja. Tinggal kita mau mengikuti acuan yang mana. Misalkan kita mengikuti acuan yang dari industri atau dari pabrikan, itu tidak ada. Jadi ketika tahanannya dicek menggunakan AVO di bawah standar, otomatis busi tersebut harus diganti. Tidak perlu mengecek sampai mengetes percikannya seperti apa. Meskipun setahu Pak Fakih itu pernah ada alatnya. Jadi seperti itu, Mas Hadi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin karena risikonya juga, Pak, ya. Betul. Untuk keselamatannya yang berbahaya. Keselamatan kerja kan juga penting. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Ada tambahan, Pak. Oke, silakan. Mungkin ngecek Monggo, Mas kondisi Nedi. elektrodanya. Oke, elektroda. Bentuknya. Oh, menambahi tadi Mas Zainal tadi ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Mas siapa tadi? Ahmad Junaidi ya? Iya, Pak, betul. Oke. Betul. Jadi isolator atau apa tadi Mas Zainal? Elektroda. Itu hampir sama. Jadi elektroda dan insulator tadi hampir sama sebenarnya. Jadi seperti itu. Fungsinya juga sama.
cuman penamaannya saja. Sama mungkin kalau kalian pernah belajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan, itu kan ada namanya piston. Piston, torak, itu sama saja, cuman hanya penamaannya saja. Kalau piston itu dalam bahasa Inggris, kalau torak itu dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Makanya kalau di dunia otomotif, mengenal banyak istilah, supaya kalian paham. Ada bahasa bengkel, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi mungkin sebelum kita lanjut sesi selanjutnya. Pak, izin ke toilet, Pak. Oh ya, silakan Mas Dimas. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita di sesi kesimpulan. Ada yang bisa menjelaskan ke Bapak, hari ini kalian belajar apa aja? Salah satu aja. Ada yang bisa menjelaskan? Satu saja. Atau mau ditunjuk? Ditunjuk saja ya. Yang belum maju ini siapa saja? Mas Iqbal? Mas Iqbal ada? Mas Tajudin ada? Halo? Nggak ada juga? Yaudah wis, Bapak tunjuk yang sudah maju aja. Mas Abdul Arif ada? Nggak ada juga. Kemana semua nih? Mas Bayu, silahkan. Hadir, Pak. Silahkan disimpulkan. Hari ini sudah belajar apa aja? Iya, Pak, izin menjawab. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengetahui komponen-komponen kelistrikan, Pak, yang sekiranya rusak dan cara mengetahui bahwa komponen tersebut mengalami kerusakan. Seperti itu, Pak. Salah satunya tadi busi, terus kemudian baterai, terus kemudian lampu, dan seterusnya, Pak. Ada 4 poin kalau nggak salah tadi di pertanyaan, Pak, yang saya tangkap seperti itu. Oke, terima kasih. Gimana, Pak? Memang Ya. betul. Memang kita hari ini kan belajar 4 poin, yaitu baterai, kunci kontak, sikring, dan busi. Sekring dan busi, ya. Nah, oke. Di situ kalian kan belajar tadi ya, cara pengecekannya gimana, macam-macam pengecekan gimana. Dan yang terpenting, hari ini kalian belajar bagaimana belajar. Makanya kenapa tadi di awal Bapak memberikan materi berupa buku dan link YouTube. Sebenarnya semua jawabannya ada di situ. Di buku itu ada, di materi YouTube itu ada. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung menghabiskan kuota banyak-banyak untuk searching di Google. Di situ semua ada. Itu Bapak mengajarkan kalian supaya belajar. Jadi nantinya ketika kalian sudah lulus, kalian tetap tahu caranya belajar. Semua kan sudah pegang HP toh? Sudah tahu caranya menggunakan HP kan? Nah, itu bisa dimaksimalkan. Bisa untuk googling, mencari materi tanpa harus nunggu dikirimi dari gurunya. Kalian bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi seperti itu. Untuk minggu depan, kita akan belajar mengenai praktek. Jadi
Hari ini kita sudah mempelajari teori cara prakteknya. Minggu depan kita mulai praktek. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Belum. silahkan Mas Dimas dipimpin berdoa sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini. Siapa? Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video dari teaching saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.